Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir viral tapi hoax bersama saya Gaib Martu Sigit. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita akan membahas, membedah, menelaah, meneliti, membaca dan lain-lain tentang informasi yang beredar di media sosial, di media-media yang lain yang kita anggap kayaknya nih informasinya kok agak-agak gimana gitu. Karena itu kita akan bahas ada 6 sampai 7 informasi yang akan kita bedah, apakah itu hoax atau bukan, meskipun informasinya sangat viral dan cukup mengganggu juga. Dan saya tidak sendirian, saya bersama pemeriksa fakta dari AJ Indonesia, Bang Asnil Bambang Amri. Selamat apa nih? Selamat malam, siang, sore, pagi, dan malam berarti ya? Ya, boleh borong semua Bang. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Kita beri aplaus dulu buat Bang Asnil nih, yang selalu setia menemani kita di viral tapi hoax. Angka setia kemarin nggak ada. Oh iya, kan saya bilang Bang Asnil yang setia. Kalau saya kadang kalau lagi ada hal tertentu, tiap kemarin bedah, sekarang bedah lagi karena ilustrasi atau jumlah hoaxnya semakin banyak dan kita harus makin kenceng juga untuk telah. Apalagi sekarang mau udah masuk kampanye pilkada ya. Kampanye pilkada, cuman kok agak kurang menarik di pilkada ya. Ya karena terpetakan semua. Oh, daerahnya udah ada fraksi-fraksi. Iya, benar. Oke. Nah, Anda bisa mengirimkan pertanyaan atau pesan atau apapun ke YouTube Official iNews dan juga di WhatsApp Trijaya di 0812 111 1046. Nah, kita yang pertama nih, Bang Asnil. Siap. Ini yang apa nih Bang? memang ada kabar pengumuman menteri kan, dan nama-namanya udah beredar. Nama-nama udah beredar, sejumlah nama baik akademisi, aktivis, teknokrat, karena Pak Prabowo akan membangun Zaken kabinet ya, yang jumlahnya lumayan banyak. Dan ada satu nama yang kabarnya akan masuk, dan itu videonya udah beredar luas, yaitu Gaib Maruto. Bukan dong. Sang akal sehat Rocky Gerung masuk dalam kabinet. Ini seru juga nih kalau emang bener. Ini gimana Bang Asnil? Ya ini beberapa waktu lalu ya. Jadi ada sebuah akun YouTube yang kemudian mengunggah video. Ada Rocky Gerung yang kemudian bersalaman dengan Prabowo, dan di situ narasinya Prabowo akan menyebut dia masuk kabinet. Rocky akan masuk kabinet. Nah, video ini tayang di Facebook. Nah, saya cek tadi pagi, itu alhamdulillah videonya dihapus, Bang. Udah dihapus, kemudian tapi video aslinya memang ada. Nah, video aslinya itu adalah itu tayang 2019. Jadi ada waktu itu Prabowo memperkenalkan tim pemenangannya 2019. Ya. Dulu namanya BPN ya. Dan video ini kemudian tayang di beberapa media, termasuk di media sosial. Salah satunya masuk juga di Facebook. Nah, di Facebook ada yang memberi narasi. Ini konteks 2019 ya. Prabowo kenalkan calon menteri, strip Rocky Gerung masuk daftar gitu ya. Nah, waktu itu dia memperkenalkan tim BPN sebenarnya, bukan memperkenalkan kabinet. Nah, itu 2019, ketika itu ada nama Prabowo yang diperkenalkan, terus si Wamen Keuangan sekarang siapa namanya, yang jadi bendahara Gerindra. Oh iya. Nah, itu juga masuk sebagai tim. Kemudian mantan sekretaris BUMN siapa namanya? Said Didu juga diperkenalkan. Waktu Gatot itu juga masuk ya? Sepertinya masuk. Karena waktu itu dia masuk timnya Prabowo kan. Ya. Nah, ini diperkenalkan. Nah, tiba-tiba lagi memperkenalkan dalam videonya ya, Rocky Gerung datang. Langsung salaman, yang ketiga itu Prabowo berada di podium. Langsung salaman dan keluar komentar Prabowo. Ini kok tiba-tiba ini kebetulan sekali yang Rocky datang ketika saya lagi menyampaikan ini. Nah, diberilah narasi karena forumnya kelihatan formal kan. Ya. Dan mengibaratkan yang memvideokan, mengambil video itu mengibaratkan Prabowo lagi menyampaikan nama-nama menterinya. 2019 hoax itu
diputar balik lagi, ditayangin 2024. Untungnya videonya udah dicabut. Tapi video yang 2019 masih ada. Masih ada. Ya. Karena memang Unik ya. Kan lagi rame pengumuman menteri kan. Ya. Nama-nama lagi beredar. Memang yang itu lagi rame beredar dan semua orang menduga-duga kira-kira Benar. siapa calon menterinya Prabowo kan. Ada sekitar 40 menteri nih yang akan dia. Kita masuk nggak? Nah, ini kira-kira bahasanya kalau misalkan Iya, terdengar ya. Jadi disebutin di situ nama-nama Said Didu, ada Rocky Gerung. Nah, Iya. nah diperkenalkan. Nah, video ini diproduksi 2019, hoaxnya 2019, diambil lagi, dijadikan hoax 2024. Berarti namanya repackage hoax nih. Repackage hoax. Dimonetize lagi. Dimonetize ya. lagi. Dan masih laku juga. Laku, untungnya udah di take down. Oh, udah di take down. Iya, terima kasih Bang Joko Mulyono. Oh, yang nyebarin Joko Mulyono. Aduh, kebetulan apa? Ini kebetulan tuh nama baru apa nama Iya. asli apa nama palsu nih Joko Mulyono nih? Ini di TikTok, yang di Facebook tadi saya cek udah hilang. Tapi Udah yang hilang. Di TikTok juga hilang juga. Udah dihapus. Ya, Prabowo rencananya akan mengumumkan calon menterinya itu 1 hari setelah pelantikan. Pelantikan, berarti 21. 21. Jadi hari Minggunya tanggal 20 dia dilantik, kemudian Ya. tanggal 21-nya dia akan mengumumkan menterinya. Tapi memang kenapa nama Rocky Gerung ini santer dan banyak orang percaya? Karena Rocky Gerung tuh dalam podcast dia hampir tidak pernah mengkritik Prabowo. Iya, yang dia kritik selalu Pak Jokowi. Jadi Prabowo tuh jarang dikritik sama dia. Dan dia punya sejarah kedekatan ya. Ya, Waktu sebelumnya 2019, ya. video ini membuktikan keakraban antara Prabowo dengan Rocky Gerung. Ya. Sepertinya Rocky dan Pak Prabowo selain rumahnya juga dekat ya di sama-sama Oh Sentul. iya. Sentul kan dekat Sentul, dong di daerah Hambalang situ Iya. kan. Paling 15 menit ya. 15 menit ya. Mungkin kalau malam naik motor juga nggak ketahuan Bisa, kan. ya, nggak kita nggak tahu. ketemuan gitu. Iya, oke. Apakah Rocky Gerung masuk dalam daftar? Kita tidak tahu. Karena hanya Prabowo. Prabowo yang tahu. Cuman peristiwa yang diumumin ini berarti peristiwa tahun 2019. 2019. Oke, video Prabowo sebut Rocky Gerung, seorang aktivis kemanusiaan dan hak asasi manusia, masuk di kabinet yang kita nyatakan hoax ya. Sepakat ya? Oke, kita belum tahu siapa saja orang-orang yang masuk dalam kabinet Prabowo Subianto. Kita tunggu nanti tanggal 21. Tapi nama-namanya sudah beredar, kita bisa cek apakah benar atau tapi kabarnya Nil, waktu saya kemarin ketemu sama beberapa orang, kabinet Prabowo sudah di-lock. Iya, saya Sudah dikunci, sudah fix lah gitu. Jadi beberapa Tinggal orang juga disampaikan. sudah dipanggil ke Hambalang, cuman tidak diekspos seperti yang sebelum-sebelumnya. Berapa kabinet, Bang? Ya benar, memang sekitar 40-an. 40 ada. Badannya banyak kan? Badannya banyak, Wakilnya banyak ya. wakilnya banyak. Kita masuk nggak, Bang? Nggak masuk sayangnya nih. Saya nggak dipanggil soalnya. Ya, wamennya ada, tapi nggak begitu banyak, tapi ada. Tapi ada ya. Nah, wamen. Oke, selanjutnya. Nah ini menarik nih. Ini juga kasus lama tahun 2019 juga ya, kalau nggak salah ini. Ya, Ketika Anies Baswedan maju bersama Sandiaga Uno sebagai gubernur dan calon gubernur, cagup dan cawagup ya di DKI Jakarta. Sandiaga Uno infonya bakal mempolisikan Anies Baswedan bila utang Anies yang 52,3 miliar tidak segera dibayar. Emang memang Anies berhutang nih? Kalau faktanya memang transaksi atau utang piutang itu memang ada. Cuman kalau dari versi penjelasan Anies yang disampaikan di salah satu media itu sudah lunas. Karena waktu dijelasin dalam perjanjiannya Anies akan bayar jika dia tidak terpilih. Nah, karena dia terpilih artinya dia tidak nggak usah bayar. Karena itu adendum perjanjiannya ada di situ, tertuang di situ. Nah, soal informasi ini judulnya gini. Tangkapan layar ini adalah Sandiaga Uno bakal polisikan Anies Baswedan bila utang Anies yang 52,3 miliar tidak segera dibayar.
Nah, ini adalah screenshot ya. Screenshot yang di atasnya itu ada logo menyerupai media. Namanya TVN IAS gitu ya. Kayak TV Nias gitu. Kayak TV Nias ya. Dan sekilas kita akan berpikir kan ada TV itu adalah dalam kerangka berpikir kita sudah pasti wah ini adalah televisi gitu ya. Apalagi logonya menyerupai TVRI. TVRI nih. Nah, ada lingkaran biru. Lingkaran di tengahnya. TV-nya itu identik banget sebenarnya. Tinggal poles bisa diganti, RI-nya itu bisa diganti, Nias, RI, Konoha misalkan, gitu. Bisa-bisa lah gitu ya. Nah, ini kemudian coba kita telusuri, kita lihat logonya itu ternyata nggak ada, yang logonya TV Nias itu nggak ada. Termasuk websitenya tvniasnews.com, kita cek juga tidak terdaftar gitu ya, karena kan ada aplikasi tools yang bisa mengecek website itu. Nah, setelah itu kita coba telusuri juga jejak informasi dari media mainstream. Bagaimana sih status utang piutang ini gitu ya. Nah, di situ dijelasin oleh Anies bahwasannya seperti tadi, jika dia terpilih dia tidak akan membayar karena Sandiaga Uno masuk sebagai wakil gubernur, dia juga terpilih sebagai gubernur. Nah, dia tidak membayar itu karena ketika posisi gubernur dia tidak mungkin mencari uang gitu ya, artinya berbisnis. Nah, ketika dia tidak terpilih baru dia memungkinkan untuk jadi pengusaha. Nah, seperti Bang Gaib tadi bilang, nah open to work bisa aja kan jadi pengusaha gitu kan. Nah, itulah faktanya bahwasannya gugatan nama ini itu hanya screenshot yang itu kita cek kebenarannya tidak ada informasi valid. Ini kapan sih beredarnya nih? Kok tiba-tiba beredar lagi ya? Ya, ini waktu beredarnya sebentar. Ini di Twitter 4 September 2024 dan sudah dilihat 182.000 kali. Dan yang retweet cukup banyak. Akunnya adalah salah satu diehardnya salah satu pasangan capres gitu, yang sudah pasti rivalnya Anies dulu gitu ya. Dan dia memang kalau telusuri pemilik akunnya memang banyak memposting panutan capres panutan dia gitu ya. Dan memang yang dalam kondisi saat ini dia sebagai capres pemenang gitu. Oh, capres pemenang berarti ya. Ya. Jadi sebenarnya isunya udah selesai ya, maksudnya selesai. Karena Anies terpilih ya udah mau ngapain lagi, kecuali kalau Anies kalah. Tapi untuk yang perjanjiannya dia harus bayar. Berarti untuk yang capres Anies punya utang nggak kira-kira nih? Nah, itu saya belum, semoga hoaxnya nggak ada ya. Karena soal utang piutangnya itu mungkin siapa wakilnya kemarin yang Muhaimin ya. Muhaimin. Apakah ada piutang-piutang juga dengan Muhaimin atau tidak? Karena kita tahu Anies bukan pengusaha gitu ya. Anies bukan konglomerat. Artinya jika dia mau maju politik, dia pasti ada yang mensupport dia secara finansial. Tidak bisa dari sumber organik ya. Karena katanya rumahnya juga masih baru lunas kemarin kalau nggak salah rumahnya. Ya. Dan dia tidak punya latar belakang saudara pengusaha gitu kan. Beda kan dengan Prabowo yang punya saudara pengusaha gitu. Beda dengan perusahaan tambang nggak punya dia. Anies nggak punya perusahaan tambang. Nah, ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Nggak tahu kita. Nggak tahu ya. Mungkin saja dia punya, tapi kita nggak tahu kan. Atau ya paling Anies kan masih keturunan apa ya, Yaman ya kalau salah. Nah, saya nggak sampai martabak situ. Paling ya, martabak jual pisang gitu ya. Karena orang kaya-kaya loh jual martabak sekarang. Ya gitu. Penjual martabak kaya-kaya loh. Oh iya, bisa jadi ketua partai loh. Saya besok jual martabak juga lah. Iya betul. Saya mau jual pisang aja lah. Siapa tahu punya jet pribadi. Oke. Tadi beritanya apa ya? Oke, berarti informasi terkait Sandiaga Uno akan melaporkan Anies Baswedan ke polisi kalau tidak membayar utang. Kita nyatakan hoax ya. Sepakat ya. Oke. Aduh, ini ada aja nih. Sandiaga Uno udah masih kaya Sandiaga Uno duitnya. Sahamnya juga kemarin naik terus. Jadi menteri juga lumayan lah walaupun sahamnya mantap lah pokoknya bisnisnya lah. Jalan. Uang 52,3 miliar mah
kecil lah ya itu sekali batu bara aja itu. Oke. Sip. Ini ada informasi 500 aktivis bersatu seret Presiden Jokowi ke penjara. Wah, ini hoax atau bukan? Ya kita cek aja, kita coba aja. Kita coba aja. Ini hoax atau bukan? Kalau tadi saya sempat cek, ini sebenarnya tayang di salah satu podcast ya, salah satu aktivis, dan dia memang menyampaikan di situ rencana untuk memproses hukum Jokowi, melengsarkan lah lebih tepatnya. Nah, karena menurut dia Jokowi sudah melakukan banyak kesalahan. Jokowi sudah melakukan, kok fotonya Prabowo ya? Jokowi melakukan banyak kesalahan dalam proses bernegara dan meminta dikumpulin itu semua. Macam-macam di situ, ada Amin Rais, ada beberapa orang tokoh-tokoh yang dulu terkenal keras ya, dan menyatakan akan berkumpul dan melengsarkan Jokowi. Nih, dari sisi video itu semacam opini ya, tapi bukan berita ini. Jadi ini bukan berita karena tidak ada konfirmasi, karena di videonya yang saya cek itu tidak menampilkan narasumber yang mengkonfirmasi lah ataupun membantah gitu ya. Kalau kita berada dalam konteks jurnalisme, ketika ada sebuah informasi yang bersifat menghujat ataupun mengkritisi gitu ya, ada namanya mekanisme hak jawab. Nah, di video ini itu nggak ada. Jadi fakta aktivis bersatu meminta Presiden Jokowi diseret ke penjara itu ada podcastnya yang bisa kita tonton. Oh, ada podcastnya berarti ya? Podcastnya. Di situ ada Amin Rais juga. Jadi kayak konferensi pers. Mereka bersepakat bersama bikin forum mimbar, kemudian menyatakan itu. Ya. Namun sayangnya ini tidak dilengkapi dengan konfirmasi ke istana. Apakah bagaimana proses hukum ini? Apakah Presiden menanggapinya, atau ke polisi, atau ke KPK atau aparat hukum? Nah, kalau dalam prosedur jurnalisme kita melakukan itu kan. Begitu. Ini saya mengklarifikasi ini bukan hoax, ada memang ada podcastnya ya. Ada, bukan comotan-comotan, cuman buatan-buatan seperti biasa bukan. Oke. Nah, tapi yang di video ini gabungan ya? Ya, gabungan ya. Kalau ini yang ada di Gaspol ini itu gabungan, tapi di video aslinya itu memang ada. Ya, oke. Dan selain para aktivis kan Pak Jokowi juga dituntut ya oleh Habib Rizik kalau nggak salah ya. Oh ya, yang baru lagi ya. Yang baru kemarin ya. Mudah-mudahan ya semuanya kita bisa melewati 20 Oktober dengan smooth lah, kira-kira begitu ya. Untuk urusan-urusan yang lainnya silakan aja. Jadi cuman yang mengkhawatirkan itu Bang Gaib, video podcast aslinya yang ini adalah di Ahmad Khozinuddin ya. Podcast yang menyebutkan 1 bulan jalan lengser seret Jokowi ke penjara, itu konten aslinya. Namun ini diambil oleh banyak channel YouTube dan diberi narasi-narasi baru, itu yang mengkhawatirkan. Oh iya. Benar. Jadi kemana-mana infonya ya. Jadi kemana-mana. Nah, apakah ini bisa diplesetkan kemana-mana gitu ya? Bisa diberikan narasi baru gitu ya. Oke. Apalagi di sana ada dalam salah satu kelompok aktivis itu ada Amin Rais yang punya secara pribadi banyak dikenal gitu. Ya, banyak dikenal mengkritik Jokowi ya. Ya. Oke. Jadi 500 aktivis bersatu seret Presiden Jokowi ke penjara, itu memang ada statementnya dan ada podcastnya. Jadi itu bukan hoax ya. Oke. Lanjut, ini berikutnya tuh adalah Anies akan gantikan Gibran jadi wakil presiden. Benarkah demikian? Kenapa ini muncul? Karena beberapa hari atau 2 bulan atau sebulan sebelum pelantikan Wapres muncul isu banyak sekali terkait dengan keluarga Pak Jokowi, termasuk juga dengan Gibran yang diisukan punya akun Fufu Fafa itu. Jadi kemungkinan dan potensi orang sudah mulai membicarakan, sehingga muncullah isu bahwa Anies akan gantikan Gibran sebagai Wapres. Meskipun kita kalau yang paham
tidak semudah itu Rudolfo. Gitu ya. Gimana Bang? Ya, Bang Gaib, ini kayak giliran aja ya. Hoax kemarin itu kita coba bongkar Puan yang akan menggantikan Gibran gitu. Nah sekarang Anies ini. Sekarang Anies. Ini kayak ya begitulah hoax gitu ya. Anatomi hoax itu sebenarnya bisa kita telusuri, kita identifikasi sebenarnya. Jadi tokoh-tokoh publik sudah pasti yang punya popularitas tinggi, sudah pasti dia punya peluang untuk dibikinkan konten hoax. Ya. Nah kita bicara tadi itu ada Jokowi, ada Rocky Gerung, ada Prabowo, ada sekarang Anies gitu ya. Nah sama ini, Anies akan gantikan Gibran jadi wakil presiden. Ya tidak semudah gitu deh. Yeah. Jadi gimana? Ya memang ada akun Fufu Fafa, kemudian ada gugatan PDIP yang terkait dengan KPU itu gitu ya. Nah, akan tetapi ketika KPU sudah menyatakan secara resmi itu sudah terpilih gitu, itu akan prosedur bernegaranya akan susah itu kemudian akan dibatalkan gitu ya. Nah, tiba-tiba masuklah narasi ini. Nah, ketika kita cek videonya, apakah kenapa ada narasi ini? Nah, kemudian masuklah ke video yang disampaikan oleh Mimbar Politik ini. Nah, ini adalah tayang di channel Mimbar Politik. Nah, ketika saya telusuri video ini gitu ya, dengerin gitu ya. Nah, tidak ada satupun kata ataupun kalimat yang menjelaskan Anies akan menggantikan Gibran sebagai wapresnya Prabowo. Nah, jadi lucu aja sih sebenarnya. Ini tayang 23 video ini aslinya yang ada Refli Harun. Video aslinya itu 23 menit. Nah, diambil juga ya? Diambil oleh akun Mimbar Politik, dipenggal kalau nggak salah nggak sebanyak itu. Nah, Refli Harun di sini memang dalam pernyataan itu memang mention adanya nama Prabowo, ada namanya Anies. Tapi konteksnya bukan menggantikan. Tapi si Refli Harun itu membacakan salah satu tulisan yang ditulis oleh Solihin MS, pemerhati sosial politik di salah satu media online. Dia bacakan itu dan kira-kira narasi yang disampaikan Refli Harun itu adalah Anies telah disingkirkan Kim. Apa maksud Prabowo ingin bertemu Anies? Komentarnya cuma itu terkait soal Prabowo ingin bertemu Anies ataupun terkait hanya itu rekonsiliasi dan lain-lain misalkan. Namun ketika video ini diambil di Mimbar Politik, diganti judulnya Anies akan menggantikan Gibran. Jadi videonya nggak konteks dengan narasi yang disampaikan di judul YouTube channelnya Mimbar Politik itu. Mungkin kalau kita yang tiap hari standby berita, baca berita, mungkin kita agak kurang percaya ya. Cuman buat teman-teman yang ada di pelosok atau bahkan di beberapa kota besar juga, kalau yang memang jarang buka informasi juga percaya aja nih kalau ngelihat situasi begini gitu. Bisa jadi, apalagi dengan keterbatasan berbagai keterbatasan ya, pendidikan dan lain-lain gitu. Apalagi keterbatasan kuota, hanya lihat thumbnailnya aja doang gitu ya. Karena kalau diklik makan kuota. Iya. Jadi lihat judulnya aja udah. Oh iya bener nih. Dan apalagi kemarin udah sebulan ya Mas Gibran nggak muncul ya. Nggak muncul di HUT TNI kemarin ya. Nah, muncul mengikuti. Kemana beliau? Istirahat kayaknya, menyiapkan diri sebelum pelantikan kan. Gitu. Nah, jadi proses akan terus berjalan. 20 Oktober Pak Prabowo dan Mas Gibran tetap akan dilantik sebagai Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia karena sudah dipilih secara sah. Tentang tuntutan dari PDIP yang akan diumumkan kapan ya? 10 Oktober nanti ya, putusan di PT UN. Bukan menggugat Gibran loh dia. Dia menggugat KPU atas diterimanya berkas Gibran sebagai cawapres pada saat itu. Nah, apakah nanti kalau putusannya PDIP diterima, apakah akan membatalkan? Nah, kita tunggu aja. Tapi katanya sih enggak, karena yang bisa membatalkan sebuah pencalonan tuh kayaknya MK atau apa gitu ya.
gugatan MK sebenarnya. Bukan hakim PTUN. Bukan ya. PTUN, karena PTUN itu lebih pada proses Administrasi bernegara, ya. gitu. Cuman mungkin kalau memang PDP menang dari sisi delegitimasi aja kali ya. Ya. Mungkin ya, kita nggak tahu. Oke. Kalau gitu Anies akan menggantikan Gibran jadi wakil presiden. Apakah itu benar? Ternyata itu adalah hoax. Oke. Selanjutnya, ini agak sensitif nih berita nih, info nih. Hoax warga Arab Saudi menyebutkan yang mengatakan bahwa umat Islam Indonesia bodoh. Padahal orang Indonesia tuh paling dicintai di Saudi karena selain jamaahnya banyak, belanjanya juga banyak. Tapi terkenal tertib juga katanya. Dan terkenal jamaah yang tertib. Disuruh nurutan gitu, nggak banyak melawan karena haj naam udah gitu aja kita kan gitu. Dan karena emang nggak keterbatasan bahasa juga, jadi nurut aja apa kata askar ya. Nah tiba-tiba ada info dibilang bodoh. Nah ini bener atau enggak? Ini gimana ceritanya Nil? Ya, di mana munculnya ini? Ini muncul di Facebook. Tadi kita cek itu udah dihapus kayaknya. Udah dihapus. Nah, ini seperti screen capture ya, screenshot dari yang diambil di sini itu adalah Antara. Nah, dikasih narasi kira-kira di bawahnya itu adalah warga Arab Saudi sebut .2, ini aja udah nggak mencederai tata bahasa ini. Islam Indonesia mudah dibodohi dipisah gitu ya. Oleh Habib yang tidak jelas asal usulnya. Usulnya itu tidak ada spasinya. Dari sisi tata bahasa tulisan juga udah nggak jelas nih ya. Ya, kalau kita coba kritisi dari sisi bahasa aja, ini banyak sekali informasi yang dituliskan di situ itu menyalahi ejaan bahasa yang disempurnakan. Ya. Dan masa sekelas Antara seperti ini ya masa mungkin yang lah, gitu. tanda gede, hurufnya Y-nya gede, tidak juga hurufnya gede. Dibodohi dipisah gitu kan. Nah, padahal bodohi itu bukan nama tempat gitu ya. Kemudian usulnya dipisah gitu. Nah, artinya dari sini adalah kita bisa menyimpulkan ini adalah tidak benar karena dari sisi bahasa kecil kemungkinan media reputasi seperti Antara atau media yang sudah memiliki terverifikasi Dewan Pers yang punya legitimasi ya dari sisi newsroom yang baik pasti tidak melakukan ini. Meskipun memang tampilannya memang Antara banget ya, maksudnya ya kayak situs berita beneran Antara ya. Nah dari situ kemudian kan ada foto nih, ada foto perempuan dengan seorang yang memakai baju hitam dan putih di kerahnya, dan ada yang pakai sorban di sebelahnya. Nah ini setelah kita cek ini adalah ada di akun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fotonya? Iya foto ini. Jadi foto ini dalam rangka adalah minat warga Arab Saudi mempelajari bahasa Indonesia yang cukup tinggi. Oke. Jadi ini foto ini memang ada, tapi dalam konteks foto itu adalah warga Arab Saudi ingin belajar bahasa Indonesia. Dan animonya tinggi. Itu pemberitaannya dalam konteks ini. Tapi diganti oleh pembuat hoax ini dengan menyebut orang Arab Saudi itu menyebut Islam di Indonesia ini banyak orang bodohnya karena Habib tadi itu. Kenapa jadi urusannya Habib ya? Makanya. Jadi apalagi di sini nggak ada nggak ada narasi Habibnya dari foto itu kan nggak ada. Nggak ada orang lagi nunjuk-nunjuk, nggak ada orang lagi apa gitu ya. Ini kira-kira nih apa tujuan orang ini bikin begini ya? Kalau dilihat dari mungkin fenomena sosial kita ya kali ya. Fenomena sosial kita banyak di kalangan kita itu yang memiliki kecintaan terhadap keturunan Nabi gitu ya.
Kecintaan mereka terhadap Nabi itu dimanifestasikan dengan mencintai keturunan Nabi gitu. Nah, mungkin karena budaya kita terlalu kental menghormati seseorang sampai kemudian itu dianggap ganjil oleh mereka yang biasa dengan tidak seperti kita. Iya, benar. Dan bagi kita biasa cium tangan, bagi mereka enggak berlebihan gitu ya. Ya memang nih isu tentang habaib ini memang lagi rame kan, terutama ketika sang superstar dangdut rock Indonesia Rhoma Irama tiba-tiba menyampaikan soal adanya habaib palsu lah gitu kayaknya yang mengaku-ngaku Rasulullah, tapi memang sampai sekarang masih terus bergulir. Dan soal nasab nih memang soal yang rumit nih memang, karena kalau bukan ahlinya akhirnya jadi ngaco juga gitu. Jadi sampai pada akhirnya muncullah terkait dengan ini. Saya khawatir nih orang pengen mengadu domba aja nih supaya bisa jadi orang Indonesia benci sama Arab Saudi ya, bisa jadi begitu ya. Ini akunnya siapa sih yang nyebarin nih? Ini aku cek sudah dihapus. Oh, udah dihapus. Di Facebook itu sudah, aku lihat udah nggak ada, udah nggak ketemu. Dan untungnya beberapa pengecek fakta di beberapa media itu sudah mengcapture ini. Cuman aku nggak sempat melihat nama siapa yang menyebarkannya. Untungnya udah dihapus ya. Ya semoga nggak ada lagi yang menyebarkan. Tapi sebenarnya kita bisa cek ini foto bukan, artinya kita bisa lihat dari tulisan kata-kata yang ada dalam screenshot itu. Jelas itu menyalahi tata bahasa, kemungkinan besar hoax. Kedua, kita bisa ambil fotonya ini, screenshot fotonya atau di crop, masukin ke Google Image. Nah, kita cari, kita telusuri foto mana yang ketemu di Google. Itu adalah 2019 fotonya. Itu diposting oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu ada pameran dan orang Arab banyak yang ingin belajar bahasa Indonesia. Mungkin Bang Gaib pernah di sana, orang Arab udah tahu Jokowi, udah tahu gitu kan. Dia udah tahu rupiah, ini, rupiah gitu. Harga berapa harga gitu. Tawar saja, tawar. Ya, dan dari foto juga jelas bahwa mereka tuh bukan sedang lagi menghujat, lagi pengen belajar. Lagi belajar ya, ada buku di situ. Ada, lihat itu ada perempuan-perempuannya juga cantik-cantik orang Saudi ya. Informasi warga Arab Saudi cabut umat Islam Indonesia bodoh. Itu fakta atau hoax? Hoax. Ini kita masuk ke informasi. Ini tentang olahraga ini. Main sekarang kan ini? Iya. FIFA larang supporter Bahrain tonton pertandingan lawan timnas Indonesia. Kita tahu bahwa 10 Oktober nanti, 10 ya, Indonesia akan melawan Bahrain di pra Piala Asia menuju Piala Dunia ya. Kita bertandang ke sana ya, timnas ya. Kita ada ke Bahrain. Kita ada di Bahrain. Lalu ada informasi FIFA larang supporter Bahrain tonton pertandingan lawan timnas Indonesia. Ini gimana nih? Kalau mau yang mungkin dilarang tuh timnas Indonesia sepertinya, atau warga Indonesia dilarang nonton lawan timnas Bahrain. Kalau orang Bahrain dilarang tonton di negaranya agak-agak gimana gitu ya. Jadi ini punya cerita sebelum hoax ini beredar. Ini saya sebut hoax ya karena memang belum, tadi saya browsing tidak ada. Biasanya kalau FIFA kasih sanksi pasti diumumin, Bang. Jadi dia masukin ke websitenya atau ke media sosialnya, itu biasanya disampaikan. Nah, jarang sekali berita FIFA itu tidak diberitakan oleh media-media olahraga gitu kan. Nah, saya cek juga nggak ada gitu ya. Apakah ada Bahrain melarang penontonnya masuk stadion ketika melawan Indonesia? Itu juga nggak ada. Nah, ternyata ketika usut punya usut, cerita ini muncul karena pertandingan sebelumnya Bahrain lawan Jepang. Ada peristiwa supporter Bahrain kasih laser kepada pemain Jepang. Nah, itu terekam di beberapa media, baik foto maupun video, itu banyak sekali. Nah, bahkan kekecewaan dari pelatih Jepang juga sudah disampaikan secara terbuka kepada publik, kepada FIFA. Dia menyampaikan juga, artinya FIFA sebenarnya udah tahu gitu ya.
Nah, keberatan itu kemudian disampaikan dan ini yang kemudian melatar belakangi si pemilik akun ini namanya ada di thread ini di Instagram. Akunnya Korenbal itu tanggal 26 September kemarin. Jadi narasinya dibikinlah karena laser dan pelecehan lagu kebangsaan Jepang. Kalau ini benar, Indonesia jelas sangat diuntungkan, mimpi itu nyata. Jadi mengglorifikasi bahwasanya Bahrain kena sanksi FIFA. Nah, ternyata kita cek di FIFA nggak ada, cek di Bahrain di aturan pemberitaan di media Bahrain juga nggak ada, di media-media internasional yang memberitakan bola Asia juga nggak ada. Jadi fix ini adalah sampai saat ini belum ada informasi kredibel sehingga ini bisa dinyatakan sebagai hoax. Ya. Dan biasanya kalau FIFA melarang supporter tuh biasanya tempatnya dipindahkan dari negara itu biasanya ya. Atau mainnya di Indonesia aja meskipun jadwal tuan rumah, jadwal home-nya Bahrain misalnya. Karena agak riskan juga kalau nggak ada penonton dari tuan rumah. Bisa-bisa diserbu juga kan nanti stadionnya kan gitu. Jadi memang ini ada di mana tadi? Ini di Facebook. Ini ya? di Instagram. Di Instagram. Nah, ini thread itu kan ya fenomenal 32 tahun belakangan kan. Dia seperti Twitter gitu kan. Jadi cukup banyak impactnya nih. Telah disukai 1.500 dibagikan 26 kali. Jadi ada yang percaya. Tapi memang hoax olahraga tuh cenderung lebih ringan ya. Karena dari sisi impact memang sedikit dan tiba-tiba misalkan Ronaldo pindah ke Persib, habis dari Al Nassr kemungkinan Ronaldo akan pindah ke Persib karena ingin mencoba bermain di stadion utama Senayan misalkan. Dan kalau salah ya udah, gitu. Dia merasa nggak ada beban moral. Dan itu banyak sekarang. Jadi kalau saya amati hoax terkait olahraga, terutama sepak bola ini mulai banyak, terutama di Facebook ya. Saya lihat selain di thread ini dan yang lain, kanal Facebook juga banyak mencomot sekelumit postingan Instagram dari pemain-pemain terkenal gitu. Kemudian dikasih narasi tambahan gitu. Nah, pemain-pemain kita kan banyak yang dari Belanda. Ya, dari Suriname. Pemain Indonesia naturalisasi gitu ya. Itu kan banyak yang punya akun yang cukup populer ya. Ketika dia komen, dia posting dikutip ditambahin narasi apa panjang gitu. Itu banyak sekali beredar. Jadi hati-hati untuk mengkonsumsi informasi yang terutama berada di media sosial. Informasi olahraga karena ini apalagi yang soal Bahrain, dia berada di Bahrain, belum tentu si pemilik media sosialnya ada di Bahrain gitu kan. Iya, betul. Nah, walaupun penonton kita sudah ada yang sampai sana gitu ya. Nah, belum tentu yang punya akun ini berada di sana. Nah, sebaiknya akses media-media yang terverifikasi. Ketika dia mengutip, itu biasanya dia akan melihat sanadnya gitu. Asal usulnya. Jadi klaim FIFA larang supporter Bahrain tonton pertandingan lawan timnas Indonesia kini nyatakan hoax ya. Oke, terakhir nih menarik ini. Ini soal vaksin. Bill Gates telah meramal COVID-19 dan vaksin. Ini memang banyak beredar, banyak sekali nih teori-teori konspirasi soal Bill Gates. Bahkan kabarnya Bill Gates sudah memprediksi akan ada wabah berikutnya setelah COVID-19. Dan kemarin saya juga banyak berseluruhan informasi bahwa Bill Gates lah yang sudah memprediksi kemungkinan COVID-19 itu akan ada dan jutaan orang akan meninggal. Nah, dan hari ini kita beredar lagi kembali bahwa Bill Gates telah memprediksi, meramal. Jadi bukan cuma BMKG yang bisa meramal, tapi juga Bill Gates bahwa COVID-19 dan vaksin itu sudah bisa dia ramalkan. Ini benar nih Nil, infonya Nil. Nah, ya seperti kenapa Bill Gates selalu dikaitkan dengan konspirasi-konspirasi dunia ya? Pertama, dia memang Bill Gates ini punya foundation ya. Punya foundation yang rajin ataupun terbilang filantropi yang sering memberi dana, ngasih uang, hibah gitu kan. Dia ngasih uang cuma-cuma nggak minta kembalian. Minta kembalian ya. Nah,
apalagi dia punya yayasan dan besar kan, Bill Gates Foundation itu. Nah, kegiatan-kegiatan itu seringkali tidak semua senang gitu kan. Ada juga yang nggak senang gitu ya. Apalagi Bill Gates juga punya pendanaannya itu tidak hanya untuk diberikan cuma-cuma untuk kegiatan sosial, tetapi juga untuk riset dan riset penelitian. Okay. Nah, di riset penelitian inilah yang kemudian banyak yang menilai, karena dia adalah pengusaha, banyak yang menilai itu ada motif di balik, ada udang di balik batu lah gitu ya. Nah, hal itulah yang kemudian banyak di Indonesia, ataupun tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga menilai Bill Gates ini punya kepentingan bisnis gitu ya. Nah, ketika dia sebelumnya ada nyamuk. Nyamuk Walbocia. Ya. Ini juga sama. Itu Bill Gates juga tuh yang juga. Itu ya. Nah, yang ini juga sama, ketika adanya COVID dinarasikan itu sebagai bagian dari rencana Bill Gates, seolah-olah itu adalah konspirasi Bill Gates untuk menjalankan bisnisnya. Wah, ini COVID ini sudah diramalkan sehingga Bill Gates bisa ngambil keuntungan dari vaksin. Ya, dan Bill Gates nggak bakal mengaku, karena kalau mengaku akan hancur bisnisnya. Ya. Mana ada maling yang ngaku, pasti begitu ya. Ya, itu yang kemudian narasi yang dikembangkan. Nah, ketika ini kan dia mengambil postingan salah satu media ya. Nah, ketika kita cek itu dia Bill Gates itu menceritakan bukan soal COVID tapi soal AI. Nah, ini lagi yang membuat banyak orang pembaca ataupun penerima hoax nggak menyadari, ketika hanya baca narasi ini aja tanpa ngeklik beritanya, itu dia bisa terjebak di kamar yang salah. Iya, benar. Kalau terjebak di kamar yang benar sih nggak masalah ya. Jadi dia baca. Ini terjebak di kamar yang salah kan, terjebak kamar bapaknya gitu. Jadi narasinya misalkan narasinya ada menceritakan soal COVID gitu ya. Nah, ketika kita klik beritanya, ini bicara soal artificial intelligence. Iya. Gitu. Jadi inilah, tapi ini menipu kan, seolah foto Bill Gates ini menjelaskan soal COVID. Wong soal COVID-nya masih ada hoax terkait Bill Gates dan COVID itu masih berputar di. Tadi saya cek masih ada. Dan yang ini adalah mengambil link berita yang ada foto Bill Gates-nya, dikasih narasi COVID. Jadi kalau nggak ngeklik ya begitu ya? Ya. Jadi sesat di Oyo. Pengalaman. Jadi begini, ini kan, tapi ini informasi menarik Bang. Kalau kita klik nih, 5 ramalan Bill Gates soal AI. Ya? Karena AI ini cukup mengkhawatirkan ya, bagi benar. Apalagi profesi kita di bidang informasi gitu ya. Karena AI ini juga bisa memanipulasi informasi yang kita bikin gitu. 5 ramalannya apa? 5 ramalannya apa aja? 1, pertama resistensi antibiotik. Dan di sini kemudian tutor khusus tiap siswa. Jadi mereka memahami kekuatan dan kesulitan tiap metode dan menyesuaikan metodologi yang ada. Kehamilan risiko tinggi. Terus risiko HIV, akses informasi medis. Ini ramalan Gates soal AI ini. Nah, soal resistensi antibiotik itu AI itu akan membantu petugas kesehatan untuk meresepkan antibiotik. Obat obat misalkan radang tenggorokan gitu. Ya, kita masukin ke ChatGPT langsung kasih resep. Gitu. Dan itu bisa berbahaya bagi kita karena bisa, kalau nggak sesuai dengan kondisi tubuh kita bisa resisten. Ya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Bill Gates. Bagus kan sebenarnya. Ya. Karena banyak di kita ketika merasa sudah familiar dengan teknologi, dengan Google, dengan ChatGPT, dengan yang lain, Gemini dan lain-lain gitu ya. Tinggal masukin situ resep obat batuk. Ya, keluar tuh semua itu ya. Nah, AI bisa melakukan itu. Dan AI memanipulasi juga, bisa memanipulasi informasi yang benar. Misalkan informasi yang kita tulis di media itu ketika ditangkap oleh AI, ada juga yang menulis informasi khayalan
itu dia bisa combine dua nih. Karena dia jadi informasi yang benar dengan informasi khayalan tuh bisa dikombin sama dia. Sama AI ini. Menjadi sebuah informasi baru. Nah, itu hati-hatinya. Karena karena mereka hanya mengcapture semua informasi yang ada di internet. Ya. Karena mereka tidak juga bisa membedakan mana yang hoax, mana yang benar, mana yang khayalan, mana yang nanggung. Itu nggak bisa ya. Pokoknya semua yang ada di dunia maya sama dia diambil, bisa dilunakan. Bagaimana cara mengobati radang tenggorokan gitu. Nah, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya, nanti kan ada tuh yang bikin informasi hoax terkait radang tenggorokan. Minum air remasan daun sirih gitu. Ada lagi minum remasan daun ganja misalkan. Bisa macam-macam. Bisa ditampung sama AI. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian tutor khusus tiap siswa. Jadi tiap siswa ini bisa kemudian bertanya ke ChatGPT gitu. Kalau mahasiswa kan sebenarnya ini sudah terjadi. Udah terjadi. Banyak skripsi isinya AI semua tuh. Bener. Tesis apalagi. Nah, sekarang nggak usah pakai itu habis skripsi, tesis, satu lagi apa? Disertasi. Juga banyak ya. Tapi nggak perlu disertasi lah. Tinggal bayar aja di dokter kan. Ya. Tinggal cari kampusnya, tawar-menawar, deal, wisuda. Makasih, mau nggak? Saya ada tuh di Myanmar cuman. Di Myanmar, perbatasan dengan Kamboja dan Thailand. Iya, jangan saya bang. University apa gitu? Nawarin dokter? Bukan. Cheng Ho University. Iya. Jadi itu ramalan Bill Gates. Jadi sebenarnya bagus ya, ramalannya bagus ya. Dan itu memang AI kalau nggak kita antisipasi, kita akan sangat tergantung, dan kalau udah tergantung, nah itu repot tuh. Ya. Repot tuh. Jadi kita nggak bisa lagi membedakan ini benar atau salah ya. Ini benar atau salah ya. Dan tugas Bang Gaib sebagai dan yang paling pengampu viral tapi hoax semakin berat gitu membedakan gitu. Makanya yang paling benar buat pendengar Trijaya dan teman-teman semua, kembalilah ke jurnalisme yang akan menyajikan berita sesuai dengan fakta ya, nggak mungkin kita bohong. Jadi kalau hanya mengandalkan sosial media, ChatGPT, walaupun ChatGPT kadang mengambil informasi yang kita buat, tapi bukan berarti tadi Bang Asni bilang itu bisa dikombin dengan informasi hayalan-hayalan yang beredar. Dan kita tahu bahwa portal atau media online di Indonesia jumlahnya itu ribuan, bukan cuma ratusan gitu, ribuan jumlahnya, dan itu tercapture sama AI. Oke. Berarti informasi tentang Bill Gates sudah merencanakan COVID-19 dan juga pemanfaatan vaksin kita nyatakan hoax ya. Oke, Bang Astil, kita sudah membedah beberapa informasi. Dan informasi yang kita bedah tadi viral, tapi ternyata itu hoax. Ada satu yang tadi yang ternyata tidak hoax, yaitu aktivis sekitar 500 orang ya. Dan juga para mahasiswa akan merencanakan menyeret Presiden Jokowi ke pengadilan. Walaupun itu belum terjadi, tapi statement itu ada. Ya, itu ada. Kita doakan semoga 20 Oktober nanti pelantikan berjalan lancar ya. Yang akan dilakukan hari Ahad 20 Oktober 2024, kita akan mendapatkan pemimpin baru Indonesia 2024-2029 dengan menteri-menteri yang baru, sekaligus juga kepala dan wakil kepala badan penggiringan opini publik yang juga akan disahkan ya nanti ya. Saingannya kantor komunikasi presiden. Kawan-kawan kita undang aja Pak Hasan Nasbi ke sini ya. Kita seru-seruan aja ya. Sesama kepala kan ketemu enak ya. Oke, baik, makasih, terima kasih banyak waktunya. Teman-teman, thank you. Semoga hidup Anda makin bahagia, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Viral Tapi Hoax, karena hoax bukan cuma merusak tubuh kita, tapi juga merusak mental dan pikiran. Saya Gaib Marto Sigit, sampai jumpa di Viral Tapi Hoax berikutnya.
Klik